Puji Tuhan sambil bersuka cita, sambil tepuk tangan kita pujian dan Tuhan.
dan Kabupaten Rotendao pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, agar kiranya Allah Bapa Tritunggal memberkati kita dalam persekutuan kita pagi ini, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saya persilahkan vokal grup paduan suara gabungan dari Dinas P3 AP2KB dan Inspektorat.
isi pujian kami, bahwa tujuan kami ada dalam persekutuan pagi ini, karena kami rindu untuk menikmati sabda. Karena itu Bapa, bersabdalah kepada kami saat ini, kami yang berbicara maupun anak-anak-Mu yang mendengarkan, sehingga firman ini tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Saya jemput semua berdiri. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Saya baca dari kitab terjemahan Alkitab terjemahan baru yang kedua. Jadi mungkin akan ada sedikit perbedaan kata kalimat dengan punyanya terjemah. Kalau mama yang pegang itu terjemahan versi elektrik, itu masih terjemahan baru 1, terjemahan baru, dan yang saya pakai ini terjemahan baru 2. Jadi agak sedikit berbeda, tetapi maknanya tidak berbeda. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Peringatan untuk Hidup sebagai Hamba Allah. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya kamu pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang lewat mereka. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita semua, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang baca firman Tuhan ini, kita yang benar dan kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Silakan duduk. Bapak Mama, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lumayan ya kemarin jalan kaki, tapi lumayan tuh bakal lama sesekali ya. Atau yang sedikit bisa. Supaya jangan kayak lesu kemarin, ternyata sana enak begitu. Coba ya. Kalau saya bilang merdeka, Bapak Mama sambung merdeka. Kalau saya bilang kita merdeka, Bapak Mama sambung kita sudah merdeka. Bisa ya? Bisa ya? Sama atau tangan harus begini namanya merdeka. Sama kayak bener kayak Ibu Megawati begitu ya. Kata orang lain, merdeka. Kita merdeka. Begitu. Tidak terasa 79 tahun ya Indonesia dilepaskan dari penjajahan, dan besok kita akan selebrasi itu semua dalam kemerdekaan RI yang ke-79. Nah, kalau Mama di zaman modern ini konsep kemerdekaan seperti apa yang ada di benak Mama semua dan yang sementara kita semua rasakan? Apakah benar-benar merdeka dalam berbagai macam hal atau malah terjebak stuck dalam penjajahan modern? Kita bagi kelompok, ini ada kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2 ya. Supaya jangan kalau saya pidato sendiri, saya ceramah, kalau mau mengantuk, boleh capek, jadi kita agak terlibat aktif sedikit dalam perenungan ini. Kelompok yang sebelah
ini kiri saya, kanan papa mama, bahwa pejabat dan yang lain, kelompoknya harus mempertahankan argumen bahwa ini kelompok yang ketum merdeka. Nah, kalau ketum merdeka, kira-kira ketum merdeka di zaman modern ini merdeka dari apa sah? Apa yang membuat ketum jadi orang yang sudah merdeka, secara khusus sebagai ASN, gitu ya? Kalau yang ini kelompok yang masih terjebak dalam penjajahan yang modern versi sekarang, gitu ya? Susah kok. Kira-kira ketum sebenarnya gak main, ketum masih stuck deh ini, bikin ketum jadinya apa ya, terjebak, akhirnya ketum kayak terintimidasi sendiri. Macam ada Jepang dan Belanda, tapi ketum tahu kayak ada dijajah oleh sesuatu. Jadi harus bisa mempertahankan. Jadi kasih argumen yang mempertahankan, bisa ya. Kalau bisa jangan bawa pejabat atau yang bawa pejabat, yang staff-staff yang bawa supaya kita mendengarkan isi hati. Gitu ya, bisa 1 menit, 1-2 menit lah, jangan lama. Silakan, ini mau balik juga perasaan, mau diskusi juga perasaan, silakan. Pokoknya silakan menunjuk. Ini izin Bapak PJ tunjuk kira-kira di sini siapa yang akan juru bicara di sini. Beta kasih nomor Regi, saya Regi tunjuk siapa yang akan mewakili. Tapi jangan hanya bagian tunjuk saya, tapi bagian kasih ide juga ada sumbangsi. Bapak Sekda juga sumbangsi. Kira-kira ini ketum merdeka benar-benar merdeka apa saya kata merdeka, dan itu merdeka itu harus dipertahankan. Kalau ini ketum masih stuck di sini, jadi ini kalau perlu bisa dikatakan merdeka begini. Ya. Perkenalkan dulu Ibu. Shalom, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan sebelumnya, kami dari tim sebelah kanan, tim yang sudah merdeka. Nama saya Yang Sri Dolu dari Inspektorat Kabupaten Jakarta. Saya akan mencoba menjawab, tetapi mungkin kalau kurang sempurna, mungkin akan ditambahkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ini pendapat saya, menurut saya, merdeka saat ini bukan berarti saja kita sudah merdeka dari penjajahan Belanda maupun Jepang, tapi merdeka dalam hal ini kita sudah merdeka untuk bebas berbicara, memberikan pendapat, aspirasi kita kepada pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya. Menurut saya seperti itu. Kita juga lebih bebas bergerak. Kita juga sudah mendapat banyak, mendapat banyak perkembangan teknologi. Maksud saya, teknologi itu dengan berbagai hal, ilmu-ilmu komunikasi maupun sosial, kita sudah dapat berbicara, memberikan apa yang selama ini mungkin sebelum kita merdeka kita tahan, tetapi dengan Makasih banyak, tepuk tangan. Yang masih terbelenggu dalam penjajahan. Kami ASN, menurut kami sudah maksimal dalam bekerja. Artinya kami sudah berekspresi dengan tugas tanggung jawab kami masing-masing di bidang kami masing-masing. Tapi satu hal yang menjadi beban kami adalah kesejahteraan kami PNS. Saya kalau gaji sama ya, tapi TPP pusat beda dengan kami yang di sini. Mungkin itu saja satu dari sekian yang masih kami rasa bahwa belum merdeka. Terima kasih. Kalau Mama sampaikan, kita sudah merdeka. Kita merdeka dari penjajahan, kita bebas berpendapat, kita hidup dalam perkembangan zaman yang luar biasa dengan kemajuan
impact yang begitu maju, sekarang sudah 4.0 ya. Jadi artinya bahwa ini sesuatu hal yang, tapi ternyata kita juga stuck dalam berbagai macam hal. Ada penjajahan kecil, ada ketidakmerataan ya, ada hal-hal yang juga ternyata dirasakan, terutama untuk kesejahteraan. Memang kalau kampung dengan ini memang berat ya. Jadi ada kesenjangan antara yang di pusat dan di kabupaten. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, dari semua apa yang kita pikirkan, apa yang kita perjuangkan saat ini, apa yang kita inginkan, apakah kita benar-benar telah merasakan kemerdekaan itu semua atau belum, atau masih terjebak dengan situasi-situasi kita masing-masing. Kita sudah 79 tahun bebas dari penjajahan kolonialisme. Tapi apakah benar-benar kita sudah hidup sebagai orang-orang yang benar-benar bebas, merdeka? Atau jangan-jangan kita masih terjebak dalam kehidupan kita sebagai seorang aparatur sipil negara yang stuck dengan berbagai macam berkotak-kotakan, dengan berbagai macam kehidupan kita, dengan berbagai macam ketidakbebasan kita, dan seterusnya dalam melakukan berbagai macam tugas tanggung jawab kita. Di tengah-tengah itu kita juga belajar dari firman Tuhan dalam pembangunan kehidupan kita secara beriman. Kita pun perlu sebagai orang percaya merasakan hal yang sama, bahwa kita sudah merdeka, tetapi apakah kemerdekaan itu benar-benar memerdekakan iman kita kepada Kristus atau tidak? Nah, ini perayaan kemerdekaan yang kita rayakan, kita perjuangkan, yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan, itu terjadi di masa lalu. Tetapi ada kemerdekaan modern yang terus harus kita perjuangkan, yang terus harus kita bangun dalam kehidupan kita, secara khusus dalam kehidupan pekerjaan, pelayanan kita sebagai seorang aparatur sipil negara. Kalau dari ayat yang ke-16, saya ambil ayat yang ke-16 saja sebagai poin perenungan kita. Ada dua hal yang kita renungkan. Yang pertama, kita disuruh untuk hidup sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubuhi kejahatan-kejahatan. Poin yang pertama. Lalu poin yang kedua adalah hiduplah sebagai hamba Allah. Ada yang kalau untuk poin pertama, ada yang kalau kita hari ini saya bercerita saja ya, saya ambil perenungan-perenungan dari kelas balik hidupnya orang-orang. Ada yang bercerita begini, kenapa dia ingin menduduki sebuah jabatan yang tinggi di tempat dia bekerja? Karena ketika ada di dalam jabatan-jabatan tertentu, kita punya salary-nya lebih bagus, kita punya gajinya lebih oke, ya. Punya kebebasan, punya kemerdekaan untuk mengatur bawahan, karena alasannya kita adalah atasan. Ya, ada yang bilang begini, jujur, ya, jujur, saya bosan bekerja dalam tekanan dan berpenghasilan pas-pasan. Ini statementnya. Karena baginya merdeka itu identik dengan kebebasan dan kekuasaan. Punya kewenangan untuk berlaku sesuka hati, termasuk mengatur orang lain dengan semau dirinya sendiri. Nah, karena itu tidak heran jika pada akhirnya semua orang, ya, saya, Papa Mama, semua berlomba-lomba untuk mencari siapa yang terhebat, siapa yang paling berkuasa, ya, siapa yang mampu untuk mengendalikan orang lain. Tapi tanpa sadar kita mulai terjebak dalam kekuasaan itu, sehingga tidak lagi menganggap orang lain sebagai imago Dei, sesama, serupa dan segambar dengan Allah. Merdeka karena punya kewenangan, tetapi bukan berarti kita bebas melakukan penindasan. Karena itu sama dengan kita bebas melakukan dosa. Mama orang Kristen kita ini beroleh anugerah yang luar biasa berupa kemerdekaan dari Tuhan. Namun jika kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu dipakai sebagai alat untuk menindas dan menjatuhkan orang lain,
dipakai sebagai alat untuk menjebak orang lain, ya, dipakai sebagai alat untuk berbuat kecurangan-kecurangan terhadap orang lain, maka itu bukan kemerdekaan yang sesungguhnya, yang seharusnya kita jalankan saat ini. Saya suka nonton vlog orang Indonesia yang tinggal di luar negeri yang nikah campur, ya, ada vlog yang nama Inom Sen, pernah nonton? Ya, kalau itu dia cerita dia tentang perusahaan tempat suaminya bekerja. Dia bilang begini, dalam perusahaan itu ternyata ada persaingan yang terselubung. Para pegawai perusahaan itu mereka berusaha berlomba-lomba untuk menyenangkan hati dari para bos, pimpinan untuk dapat jabatan, dapat bonus-bonus pekerjaan, ya, dapat ini itu dengan berusaha menjatuhkan orang lain sejatuh-jatuhnya. Sogok kanan kiri supaya orang yang seharusnya dapat jabatan itu tidak dapat, mereka yang dapat, dan orang lain dimutasikan ke tempat yang tidak dapat apa-apa di situ. Dan pada akhirnya yang diinginkan oleh mereka adalah mendapatkan pekerjaan yang bagus. Nah, ketika keinginan itu mereka upayakan, ada satu teman yang dia sogok, akhirnya dia incar ini satu divisi, pokoknya divisinya lumayan banyak uang di situ. Lalu akhirnya dia ditempatkan di situ. Nah, berjalannya waktu kurang lebih sekitar 6 sampai 1 tahun, dan divisi ini tidak berkembang dan hampir bangkrut, bahkan terancam tutup. Alhasil dia terancam di PHK perusahaan, bukan dipindahkan ke instansi yang lain, divisi dalam perusahaan. Pada akhirnya, jadi saya mau bilang, pada akhirnya ketika kita mendapatkan sesuatu dengan keserakahan kita, dengan upaya-upaya kelicikan kita bukan dapat yang baik. Kita hanya menghabiskan tenaga, waktu, uang, materi, ya, dan akhirnya kosong. Ini yang dinamakan merdeka. Ya. Kita boleh bebas berpendapat, kita boleh bebas untuk menjalankan berbagai macam hal, tetapi tidak bebas untuk berperilaku dalam kode etik yang baik dan benar. Dan sebagai seorang aparatur sipil negara, sebagai seorang ASN, perlu ada dalam kehidupan kita, Papa Mama, dalam kawasan Kabupaten Rotendao. Bagaimana kita dalam kehidupan kita menerjemahkan kebebasan ini dalam rule-nya, dalam hal yang semestinya. Cerita lain tentang kemerdekaan dalam dunia pekerjaan. Saya punya seorang kakak nona, Om Odin tahu ya, saya punya kakak nona nama Kartini. Dia juga seorang ASN, sama kayak Papa Mama juga. Dia kan pegawai Kementerian PUPR, ditempatkan di Kupang. Setiap hari itu dia pergi pagi, pulang matahari susun ada. Paling saya itu jam 8. Jadi kalau saya pergi Kupang tuh, dia kalau kakoi tadi ada Emma datang Kupang, jadi saya langsung bilang begini, saya pergi Kupang, kamu ada di rumah kosongnya. Ada waktu untuk kita bertemu, tidak, kalau tidak ada tuh kapan kamu agak istirahat sedikit baru saya pergi. Terus pokoknya dia selalu saja biasa kalau bekerja dan lelah, kita sering teleponan dan dia bilang begini. Satu kali dia bilang begini, saya lelah, sangat lelah. Pekerjaan ini sepertinya tidak pernah selesai. Mama ada yang pernah merasakan hal itu. Sepertinya ketika satu pekerjaan hampir selesai, pekerjaan lain sudah menunggu. Pernah ada dalam posisi itu? Ya. Belum lagi ada dalam berbagai macam tekanan yang luar biasa. Dia suka bilang begini, Mas Saker begini, ya. Terus ini dari pusat maunya begini, dan seterusnya. Jadi ada banyak hal yang akhirnya membuat dia cukup tertekan. Jadi saya bilang begini, Nona, pekerjaan itu anugerah. Tidak semua orang mendapatkan hal yang sama. Bahkan banyak orang memimpi-mimpikan ada dalam posisi yang sementara you dapat. Ingat, pekerjaan itu anugerah.
Kalau lelah, take a time, ya, take a breath, dan pokoknya berhenti sejenak, lalu refreshing kembali otak, ketemu jasmani yang lelah ini, baru kita mulai lagi. Kalau kita sudah merasa lelah, itu biasanya ketemunya tubuh ini mulai kasih warning, istirahat sejenak. Supaya apa? Jangan ada dalam berbagai macam jangan mendramatisir tekanan-tekanan yang ada. Sehingga kita punya adrenalin baru untuk kembali semangat bekerja. Jadi kalau saya pikupan, saya bagian jam sekian stop saya, ketemu 2 jalan di sini, atau ketemu duduk bercerita ketawa. Saya temani dia bercerita sampai pagi pun tak soal. Ya saya pun tugas kalau pikupan itu hanya alamin hibur saya saudara-saudara yang hidup dalam berbagai macam tekanan pekerjaan. Ternyata memang dunia sekarang itu ada dalam penjajahan tidak kolonialisme, tetapi pekerjaan pun bisa membuat mama dokter tertekan kok, rasa terjajah. Kalau demikian, ambil waktu, ya, ambil waktu untuk menyenangkan hati dengan gaya cara kita masing-masing. Supaya pas kita kembali untuk otak sudah refresh. Saya dulu kuliah, saya punya dosen manajemen SDM, dia bilang ke saya begini, kalau kita terlalu capek, pekerjaan kita yang kita kerjakan tidak akan maksimal, ya, tidak akan pernah maksimal, malah amburadul ada. Jadi kalau benar-benar lelah, sebaiknya berhenti sejenak, jangan kita korbankan pekerjaan kita. Tetapi dengan begitu kita juga tidak mengorbankan diri kita. Kita mengambil waktu sejenak, kita istirahat, lalu kita mulai. Harus oke nih, libur hari Sabtu. Bapak mama kalau libur hari Sabtu, Senin masuk kembali, senang fresh. Jangan Sabtu libur, Sabtu juga tuh pakai buat kerja. Nah ini perlu menjadi. Kalau ada waktu buat istirahatlah supaya jangan merasa tertekan, jangan dijajah oleh pekerjaan ini. Karena saya bilang ke kakak saya, kamu pikir kamu hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup? Saya bilang dia kayak gitu. Pikir baik-baik, hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup. Jadi tidak semua waktu bikin kamu stres dengan anak. Kalau tidak, rumah tangga bahaya, ya. Semua hal bisa akhirnya kacau balau dalam kehidupan sosial kita. Jadi jangan kita akhirnya terjebak dalam situasi sendiri sehingga situasi ini bikin kita terjajah, ya, dengan segala macam yang ada. Dan bagi kita, bagi orang-orang bekerja dan mengabdi bagi diri sendiri dan bangsa ini, itu adalah sebuah harus kita kelola dengan baik. Dan bekerja dan mengabdi bagi kehidupan kita dan bangsa ini harus dikelola dengan baik agar kita dapat menerjemahkan kemerdekaan itu sebagai dalam koridor yang bijaksana. Bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, adil, tidak berusaha untuk menindas orang lain, bekerja bersama-sama bergandengan tangan. Itu salah satu cara untuk meringankan beban pekerjaan kita. Kita tidak membuat diri kita stuck atau terjebak dalam kehidupan pekerjaan kita, tetapi menikmati pekerjaan ini sebagai anugerah. Pekerjaan ini sebagai anugerah yang datangnya dari Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Kalau lelah, take your time, take a breath. Bernafas supaya kita bisa lega. Poin yang kedua, disuruh kepada kita dalam ayat 16, hidup sebagai hamba Allah. Kita kalau di gereja, mama kalau yang anggota gemit, itu setiap hari Minggu dalam ibadah itu kita ada pengakuan dosa, terus setelah pengakuan dosa kita ada berita anugerah dan pengampunan, ya toh? Nah, biasa setelah kita pulang dari kebaktian, kita sudah menerima anugerah pengampunan daripada Tuhan. Pasti di otak kita biasanya kita selega karena dosa kita sudah diampuni.
kira-kira setelah diampuni, kita siap kosong nih, nggak punya ruang dosa nih, akan diisi lagi dosanya. Diisi lagi dengan dosa-dosa yang lain. Nah, itu makanya ini yang jadi perenungan kita. Ya, saya berpikir oke juga ini ayat 16 ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita ini adalah hamba Allah. Ya. Nah, kalau kita dibilang bahwa kita ini adalah hamba Allah, maka tujuan kita cuma satu, yaitu kalau sebagai hamba Allah kita harus menyenangkan dulu hati Tuhan kita. Nah, bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan yang memberikan pengampunan itu bagi saya dan Papa Mama? Ya. Kita hidup sebagai orang yang bebas merdeka, tapi apakah kita bebas merdeka untuk melakukan semua hal termasuk dosa? Nah, ini ada satu cerita yang saya copy paste dari Google tentang sekelompok orang yang pergi makan di restoran. Jadi ada sekitar 6 orang, mereka pergi makan di restoran, dan yang melayani mereka ini seorang pelayan perempuan yang rupanya dia juga baru training. Ini baru mulai training. Lalu ada kejadian ketika semua makan telah diberikan, tiba-tiba yang pelayan training ini dia total semua harga dan total fee, dia total selisih kurang. Ini semula gugup nih, selisih kurang nih matis. Kalau selisih lebih mungkin kata misalkan sama tuh selisih lebih atau selisih kurang sama-sama tidak menyenangkan. Selisih kurang tidak enak bagi pemilik restoran, selisih lebih tidak enak bagi yang makan. Jadi sama-sama enak, sama-sama tidak enak dan tidak menyenangkan. Otomatis pasti pegawai yang baru magang ini, ya, dia dalam ketakutan dan kepanikan yang luar biasa. Tapi setelah itu diatasi oleh bos pemiliknya dan minta maaf. Dan ternyata ini 6 orang ini langsung pulang. Mereka masih duduk situ nongkrong, masih bisa rokok, minum kopi. Lalu mereka pesanlah minuman lagi. Nah, karena dia sudah bikin dan yang lain ini pelayan yang lagi training ini magang ini. Nah, karena dia sudah bikin kesalahan yang pertama, dia kikuk mau pergi layani lagi. Jadi ketika dia pergi mengantar minuman, dia suruh duluan, tangan sudah keringat toh. Pas angkat mau taruh gelas di meja lagi jelas pecah, tumpah. Lalu dia pun kasih pucat. Tahu mau bikin apa ya? Ini orang yang dia layani, ini bos yang dia layani begini. Sudah sana apa? Ambilkan lap dan lap bersihkan. Ini bos pergi dan minta maaf lagi. Minta maaf lagi untuk kesalahan kedua yang dilakukan oleh pelayan ini. Tapi ternyata ini pelayan ini dia perasaan bercampur aduk. Dia masih tetap pucat, gamantar, ya, ketakutan karena ini mangkali di bosnya hanya marah. Pas ada tenang, pas ada pelanggan saat ini dia sudah bersikat nih. Gitu ya. Jadi ada begitu banyak hal yang berkecamuk di dia punya otak. Namun yang menjadi pertanyaan yang membuat kita juga penasaran, bukan penasaran, tapi kira-kira menurut Papa Mama semua, ketika dia punya bos dan sudah son apa-apa, lebih amaikan lap dan lap kasih bersih. Kesalahan yang pertama ketika dia punya bos pergi dan minta maaf atas kesalahan hitung yang dilakukan oleh dia punya pelayan. Nah, kira-kira dia 2 kali mendapatkan pengampunan. Nah, apa yang seharusnya biasanya dilakukan oleh pelayan itu ketika sudah dimaafkan 2 kali? Menurut Papa Mama, ya, jangan bikin kesalahan yang ketiga kali. Ada yang lain ya? Malu, minta maaf dan seterusnya. Nah, pasti juga karena belajar dari kesalahan ini 2 kali, dia tidak ingin lagi melakukan kesalahan yang ketiga kali.
diampuni bukan hanya 2 kali. Dan Papa Mama diampuni berulang-ulang kali. Amin kok. Maka jangan lagi mengisi ini kosong. Jadi memang ini menjadi catatan refleksi saya pribadi. Setiap kali saya berkhotbah, saya bilang, Tuhan, kita berdosa kosongnya omong ini. Dan kalau berdosa, Tuhan tolong ampuni mereka kita, supaya apa yang saya sampaikan jadi berkat bagi orang lain. Dan ketika Papa Mama bekerja dalam tugas tanggung jawab masing-masing, ingat kita adalah hamba Allah. Dan seorang hamba Allah penting, untuk melayani Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, di lingkup pelayanan kita masing-masing sebagai seorang hamba yang tidak lagi menyusahkan ibu bos. Sudah Pak, pengampunan 2 kali, 3 kali, 4 kali, ketemu berhenti sedikit stop, tidak melakukan kesalahan yang sama. Jangan jatuh di dalam lubang berkali-kali, karena itu menunjukkan kebodohan kita. Mama, itulah kenapa kasih Tuhan itu begitu luas. Sehingga ketika Tuhan Yesus menghadapi perempuan yang bersinah, dia bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Terakhir, mari kita hidup masing-masing. Kita mulai berrefleksi diri kita. Apakah saya, Papa Mama sudah yakin kita sudah menjadi orang-orang yang hidup dalam kemerdekaan? Dan apakah kita juga telah melakukan kemerdekaan itu pada tempat yang benar? Apakah kita melalui kemerdekaan itu kita melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai hamba Allah yang telah dianugerahkan kepada kita secara cuma-cuma, termasuk pekerjaan yang kita terima, termasuk profesi kita dalam sebagai aparatur sipil negara? Mensyukuri itu semua atau belum? Karena kemerdekaan itu yang dirasakan oleh kita, seharusnya dimanapun kita berada, apapun profesi kita perlu belajar untuk bersyukur. Jangan buat pekerjaan sebagai sebuah penjajahan. Jangan buat ada dalam tekanan. Dan supaya kita jangan tertekan, ingat di dalamnya jangan terselip dosa. Kalau sedikit dosa pasti Papa Mama tertekan. Pasti. Kalau sudah terselip dosa, kecurangan, penindasan dan seterusnya, itu pasti tertekan. Tapi kalau kita jalan peluang enak ada dalam Tuhan, jalan jujur, bekerja secara baik, dan kita tidak perlu ada dalam ketakutan. Kita tidak perlu ada dalam stres yang luar biasa. Karena apa? Kita tahu dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Atau ya. Saya bilang merdeka, Mama orang bilang apa? Merdeka. Saya bilang kita merdeka, dan Mama orang bilang ASN sudah merdeka. Bisa? Oke, ketemu lagi. Merdeka. Kita merdeka. ASN sudah merdeka. Tuhan memberkati Papa Mama semua. Amin. Yang hijau, langitnya terang, terkandung dalam warna cemerlang, indah jelita.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami agar kami mampu untuk berjalan bekerja sebagai seorang aparatur sipil negara yang merdeka dengan sungguh-sungguh merdeka. Bekerja dengan baik dalam kemerdekaan itu kami mengandalkan hidup, mengandalkan Tuhan dalam setiap tanggung jawab pelayanan kami, dalam setiap apa yang kami kerjakan dalam lingkup kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya Bapak, dan kami juga berterima kasih karena Tuhan menyertai semua pekerjaan itu. Oleh karena itu kami akan memberikan persembahan. Tuhan mau memberkati persembahan yang kami berikan sehingga menjadi berkat dalam setiap tugas tanggung jawab kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bahwa keberadaan kami saat ini semuanya adalah anugerah daripada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami bersekutu, karena kami masih mampu untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam segala kelelahan, segala aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami, dalam keberadaan diri kami sebagai aparatur sipil negara. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau sungguh baik. Hamba berdoa bagi pemerintah Kabupaten Rotendao, Bapak Penjabat Bupati yang senantiasa memberikan hidup dirinya untuk melayani masyarakat di tengah-tengah Kabupaten Rotendao, Bapak Sinda, para asisten dan staf ahli Bupati, para pimpinan perangkat daerah dan seluruh staf aparatur sipil negara yang ada dan melayani masyarakat di tengah-tengah Kabupaten Rotendao ini. Tuhan Yesus kami mohon, kiranya dengan kasih, tuntunan dan penyertaan Engkau memberkati semua anak-anak-Mu ini yang dipilih dan yang memberi diri untuk melayani masyarakat, bukan hanya karena mereka ditugaskan, bukan hanya karena mereka seorang aparatur sipil negara yang tak dapat membantah apa yang diperintahkan kepada mereka, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan telah mereka rasakan dalam hidup dan kehidupan mereka, dan pelayanan kepada masyarakat di tengah-tengah Kabupaten Rotendao sebagai sebuah bentuk apresiasi atas kasih karunia yang telah anak-anak terima. Sehingga ketika mereka ada dan bekerja, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan ada rasa terima kasih yang senantiasa dirasakan oleh anak-anak. Sehingga dalam memimpin, membangun, bekerja bersama-sama bagi Kabupaten Rotendao ini, kabupaten ini semakin maju dan semakin dalam keadaan damai
Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua. Melalui pemerintah di Kabupaten Rotendao, bahwa pejabat bupati bersama-sama dengan Pak Sekda, para asisten, para pimpinan perangkat daerah dan seluruh staf, Hari Kemerdekaan, hari peringatan kemerdekaan HUT RI yang ke-79 ini ditandai dengan berbagai macam rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Tuhan, itu bukan hanya untuk menghibur para ASN, tetapi semua perangkat termasuk masyarakat di dalamnya merasa bersuka cita bersama-sama dan merasa memiliki kabupaten ini, bahkan bangsa ini, Tuhan. Oleh karena itu, terima kasih Bapa, karena pekerjaan tangan-Mu yang menyertai anak-anak secara luar biasa, sehingga ada kerja keras yang dilaksanakan oleh mereka hanya untuk kabupaten tercinta ini. Karena itu, terus berikan kekuatan dan semangat etos kerja yang baik bagi anak-anak. Besok ada upacara peringatan HUT RI yang ke-79 di tingkat Kabupaten Rotendao. Kami menyerahkan upacara tersebut ke dalam tangan kasih Tuhan, bersama-sama dengan seluruh rangkaian kegiatan perayaan yang akan dilaksanakan. Engkau memberkati semua anak-anak yang terlibat di dalamnya. Jauhkan daripada anak-anakmu segala macam mara bahaya. Berikan kesehatan dan kekuatan. Jauhkan dari mereka segala pencobaan, kecelakaan, bahkan sampai pada maut. Tuhan Yesus, pelihara anak-anakmu dengan kasih dan setia Tuhan, agar seluruh rangkaian upacara dan kegiatan-kegiatan perayaan selanjutnya dilaksanakan dalam naungan kasih Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan program pemerintah daerah dalam penanganan stunting dan kemiskinan di Kabupaten Rotendao. Saat ini dilaksanakan PMT bagi anak-anak yang stunting, gizi kurang, gizi buruk. Tuhan bekerja bersama dengan semua anak-anak-Mu, baik di tingkat pemerintah maupun di desa, di posyandu, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Dijauhkan daripada keinginan-keinginan untuk berbuat tidak baik ketika melaksanakan tugas tanggung jawab ini. Tetapi biarlah pekerjaan yang dilaksanakan semuanya berlandaskan takut akan Tuhan. Kami menginginkan agar kabupaten ini tidak lagi ada dalam angka stunting. Anak-anak juga tidak ada lagi dalam gizi buruk dan gizi kurang. Tetapi mereka semua terpelihara, hidup ada dalam kesejahteraan. Karena itu Tuhan, kami tahu bahwa apa yang kami upayakan ini tak dapat kami buat terlalu besar tanpa campur tangan Tuhan. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus kami beriman bahwa semua yang tadinya tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena itu dengan iman kami juga percaya bahwa penanganan stunting dan kemiskinan di Kabupaten Rotendao pasti secara perlahan akan teratasi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua program-program yang baik ini. Tuhan berjalan bersama dengan pemerintah ini ya Bapa. Tuhan berikan kekuatan kepada anak-anak. Kami juga berdoa bagi persekutuan ibadah ASN Kristen yang terjadi setiap hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati semua yang ditugaskan untuk mengurusi persekutuan dan peribadahan ini, agar dengan demikian persekutuan ini dapat berjalan dengan baik. Bapa, tolonglah agar kiranya ini tidak dijadikan sebagai sebuah seremonial belaka, tetapi setiap kali kami beribadah, setiap kali kami pulang dari persekutuan ini, ada komitmen baru yang kami buat sebagai seorang aparatur sipil negara, agar kami sungguh-sungguh diperbaharui dengan tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti memberkati persekutuan ini, karena Kaulah Allah yang senantiasa hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik ini, untuk ibadah kami yang dijalankan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mama, kita mengakhiri persekutuan kita. Saya jemput semua berdiri sambil kita melakukan hidup pujian doa kami. Ini lagunya judul doa kami bagi bangsa ini.
sekolah kepada bangsa Indonesia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu kami bersatu menjadi lembah kerajaanmu. Yang datangnya daripada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa memberkati kabupaten ini, senantiasa memberkati Bapak Penjabat Bupati, Pak Sekda, para asisten, semua staf ahli, semua aparatur sipil negara, mulai dari sekarang